Bagian 38, Menyesal. Bawa aku pulang, Kak. Aku mau pulang. Aku berusaha melepaskan dekapan Raka. Kemudian masuk dalam mobil tanpa menunggu persetujuan Raka. Sepanjang jalan aku diam. Tak peduli tatapan cemas Raka terhadapku. Beberapa kali ia mencoba mengelus jemariku, tapi selalu kutepis. Entah kenapa begitu sakit rasanya. Saat orang lain yang menghinaku, aku bisa memaklumi. Tapi ini Raka, suamiku sendiri. Sesampainya di kamar, aku langsung masuk kamar mandi berwudu, kemudian sholat isya sendiri. Win, kamu boleh menghukum aku atas kesalahan ini, tapi tolong, jangan diam seperti ini dong. Bujuknya lagi sambil berbaring di dekatku. Maaf Kak, aku ngantuk. Sholat dan tidurlah, besok kita harus berangkat ke kantor kan? Sengaja ku rendahkan suaraku. Ku tekan semua rasa sakit dan sesak di dada. Dalam pikiranku sekarang hanyalah membantu Raka menyelamatkan perusahaannya dari orang seperti Elena. Hitung-hitung, balas jasa padanya. Raka bergeming di dekatku. Aku tahu ia menyesal. Tapi apa yang dikatakannya memang benar. Seharusnya aku tak perlu alay seperti ini. Toh aku memang udik dan kampungan. Win, maaf. Kali ini Raka malah mengusap kepalaku lembut. Dikecupnya berkali-kali pucuk kepalaku. Kurasakan ada air hangat menetes membasahi ubun-ubunku. Astaga, Raka menangis. Cengeng sekali pria yang dulunya dingin ini. Iya, aku maafin, tidurlah. Ucapku datar. Aku hanya tidak mau ia memperpanjang dramanya. Sebenarnya sedih juga sih melihatnya seperti itu. Tapi hatiku masih sakit. Masa maafin kayak gitu sih? Ikhlas nih, maafin aku. Raka menungkupkan kedua telapak tangannya ke wajahku. Ia menatapku dalam. Aku melihat kesungguhan di sana. Aku terpana sesaat. Tak sanggup menatap sorot matanya yang tajam. Rasanya dadaku berdegup kencang saat ia bersikap seperti itu. Aku marah dan kecewa, tapi aku sayang. Apaan sih aku? Sadar Win, woi sadar. Sesaat ia semakin mendekatkan wajahnya ke wajahku. Nafasku tertahan karena gugup. Segera aku dorong kepalanya dengan telunjukku. Daripada aku menyerah begitu saja, kan gengsi. Benar gak Mak? Kamu kenapa Win? Kamu benci sama aku? Ih, kenapa juga ia bertanya seperti itu? Aku kan susah jawabnya. Mau jawab iya, tapi aku sayang. Mau jawab tidak, tapi gengsi. Aku kan masih ngambek ya. Kak Raka tidur sekarang. Aku tidak mau jawab. Sahutku kemudian membelakanginya. Kubalut tubuhku hingga kepala dengan selimut. Kupaksa mataku terpejam. Kurasakan tangannya melingkar di pinggangku. I love you, bisiknya di telingaku. Aku meremang, rasanya ingin melayang. Tapi mengingat ucapannya yang menyakitkan di restoran tadi, aku kembali dongkol. Aku tertidur dalam keadaan lapar. Hingga makan mie ayam menghias mimpiku. Rasa lapar tampaknya lebih besar dari egoku. Jam 2 dini hari, cacing-cacing di perutku sepertinya konser lagu seriosa, hingga memaksaku melangkah keluar menuju dapur. Langkahku terhenti sejenak, melihat seorang duduk di meja makan dalam temaram lampu dapur. Papa? Kok Papa ada di sini? Papa lapar? Pria tua itu menoleh padaku. Ia sedikit terkejut dengan kehadiranku. Win, tidak kok, Papa cuma lagi memikirkan sesuatu.
Ucapnya sedikit terbata. Papa mau teh? Aku buatkan ya, tawarku padanya yang dibalas dengan anggukan. Sambil menyeduh teh, aku memasak mie instan kesukaanku. Lumayan mewujudkan mimpi makan mie ayam tadi. Hehehe. Kamu tidak makan tadi, nak? Pertanyaan itu keluar juga. Padahal sejak tadi aku berharap semoga papa tidak menanyakan hal itu. Kan malu kalau papa tahu kalau aku bertengkar dengan Raka. Makan, Pah, tapi masih lapar. Hehe. Jawabku berusaha menyembunyikan perasaanku. Kamu tak usah pedulikan apa kata Raka. Dia memang bukan pembicara yang baik. Bicaranya suka belak-belakan. Mungkin karena ia tak merasakan didikan seorang ibu. Aku terhenyak mendengar penuturan papa. Dari mana ia tahu kalau aku sedang marah? Maksud papa? Tanyaku pura-pura bodoh. Papa tahu, pasti kalian sedang bertengkar. Tadi perginya tidak lama, pasti belum sempat makan, ya kan? Tanya papa sambil tersenyum padaku. Aku menunduk malu, ketangkep basah sedang berbohong. Ketahuan kan? Mungkin Raka sekarang sedang banyak pikiran. Apalagi ada masalah dengan Elena. Pasti sekarang ia sedang memikirkan cara terbaik untuk memecat Elena. Bantu suamimu, nak. Ucap papa menepuk pundakku lembut. Dalam rumah tangga, kadang dihinggapi banyak masalah. Cara terbaik menyelesaikannya adalah komunikasi. Papa melanjutkan nasihatnya. Iya, Pak. Aku yang salah. Terlalu mengambil hati ucapan Raka. Tapi nggak apa-apa kok. Papa tidak perlu khawatir. Aku pasti membantu Raka. Ucapku sembari menyuapkan mie yang masih mengempul masuk ke dalam mulutku. Papa menemaniku hingga aku selesai makan. Kemudian kembali ke kamar. Kutatap wajah tenang Raka. Ia pulas sekali. Entah kenapa tanganku ingin sekali mengelus rambutnya. Perasaan bersalah kini menelusup masuk ke dalam hatiku. Seharusnya aku tidak baper atas kata-kata Raka. Ia pasti tak bermaksud seperti itu. Papa benar. Ia memang bukan pembicara yang baik. Tak pandai memilah kata yang cocok dengan sikon. Sejak ibunya meninggal, ia dibesarkan oleh papanya seorang diri. Otomatis, ia tidak terbiasa dengan kata-kata halus. Semua to the point. Maklum, laki-laki. Salah satu alasan ia begitu berat melepaskan Elena, karena wanita itulah yang selama ini mewakilinya bernegosiasi dengan kolagen bisnisnya. Pasti sulit menemukan negosiator seperti Elena. Namun, untuk mempertahankan Elena juga rasanya tak mungkin. Bagaimana seandainya wanita itu menjadi sebab retaknya rumah tangga kami? Atau ia punya niat buruk terhadap perusahaan? Pelan, kuusap rambut lelakiku yang pulas dalam tidurnya. Ku kecup keningnya pelan. Aku menyesal telah menambah beban pikirannya. I love you. Matanya tiba-tiba terbuka, sambil tersenyum mengucapkan kata itu. Aku terkejut, hampir saja aku melompat dari tempat tidur. Malu bercampur gugup menguasaiku. Aku terdiam, wajahku terasa panas. Raka benar-benar mempermainkanku. Maafin aku ya, Win. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Raka meraih tubuhku dan menggiringku dalam pelukannya. Deru jantungku yang masih berpacu sedikit tenang saat aku tenggelam dalam hangat tubuhnya. Aku juga minta maaf, Kak. Aku hanya merasa tak pantas berada di sampingmu. Aku tidak bisa seperti Elena. Aku terisak mengucapkan nama itu. Terlepas dari niat buruknya terhadap Raka, wanita itu sempurna. Ia cantik, cerdas, dan profesional. Win, sejak kapan aku membandingkanmu dengannya? Bagiku,
Kamu tak ada bandingannya. Kamu telah membuat hidupku lebih berwarna. Kamu telah mengenalkan aku bagaimana rasanya mencintai seseorang. Bagiku, kau segalanya dalam hidupku. Aku tersenyum mendengar gombalannya. Idih, Kak Raka sudah pintar ngegombal, Tawa kami pecah. Lucu saja rasanya mendengar Raka mengucapkan kata-kata macam itu. Kan sudah belajar di Google cara gombal istri. Kami kembali tertawa bersama sampai lupa ini masih dini hari. Astagfirullah. Pagi sekali sehabis sholat subuh, kami bersiap lagi ke kantor. Aku sampai lupa rutinitas kuliahku. Aku juga lupa menanyakan ke Raka bagaimana ia mengaturnya. Yang jelas sekarang aku bertekad untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi Raka. Di depan lobi terlihat Elena berdiri. Matanya awas menatap mobil kami yang baru masuk halaman kantor. Dia memang selalu terlihat cantik dan elegan. Aku kalah jauh. Sejenak aku menatapnya, agak ragu untuk bertemu dengannya. Bukan karena takut, tapi aku khawatir. Aku tak mampu menahan emosi berhadapan dengannya. Bisa-bisa ia jadi korban jurus-jurusku. Elena pasti belum tahu apa keputusan papa. Ia pasti berharap aku dimarahi oleh papa mertuaku. Ia tidak tahu apa. Papa bahkan lebih sayang padaku dibanding Raka. Kemarin, papa sempat marah karena salah paham. Tapi, papa bukan jenis orang yang gampang mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Aku dan Raka berjalan beriringan menuju pintu masuk. Pura-pura tak peduli kehadiran Elena yang menatap kami dengan tatapan tajam. Mungkin sedang berpikir untuk apa kehadiran aku di sini. Padahal, Raka sudah datang. Sudah sembuh. Raka memerintahkan Dimas untuk mengumumkan akan ada rapat pagi ini. Raka akan menyampaikan pengumuman penting pada semua karyawan. Bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.